semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Apakah ada masalah? Tanya Muking Luan. Bolehkah aku bertanya apakah Feng Zhongze adalah guru nonamu? Ucap Xiaoyan. Ya, cukup banyak orang yang tahu tentang hal ini. Jangan bilang kau juga ingin menanyakan ini. Ucap Muking Luan. Kalau begitu, apakah nonamu tahu tentang keberadaan Ketua Feng? Aku murid dari seorang teman lama. Atas perintah dari guruku, aku datang untuk mencari Tuan Feng. Ucap Xiaoyan. Seorang murid dari seorang teman lama. Teman lama yang mana? Tanya Muking Luan. Nonamu akan menyadari hal ini di masa depan. Aku tidak nyaman untuk membicarakannya sekarang. Ucap Xiaoyan. Guru suka bepergian. Sulit untuk bertemu dengannya di hari biasa. Namun jika kau benar-benar ingin mencarinya, kau dapat pergi ke pavilion petir angin timur 3 bulan dari sekarang. Ucap Muking Luan. Pavilion petir angin? Ucap Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Hubungannya dengan pavilion petir angin sudah berubah menjadi seperti itu. Bagaimana dia bisa menuju ke markas mereka? Muking Luan melanjutkan pembicaraannya. Dia berkata, lokasi pertemuan besar 4 pavilion 3 bulan dari sekarang akan diadakan di pavilion petir angin. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya, pavilion bintang jatuhku secara alami akan hadir. Pada saat itu guru juga akan menuju ke sana. Jika kau ingin menemukannya, kau hanya dapat melakukannya pada saat itu. Ucap Muking Luan. 3 bulan dari sekarang ya. Baiklah, terima kasih atas informasi nonamu. Ucap Xiaoyan. Hei, kau tidak benar-benar berencana menuju ke sana bukan? Fei Tian dan yang lainnya juga akan hadir di pertemuan besar 4 pavilion. Bahkan 2 kepala pavilion lainnya juga akan hadir. Selain itu, ada juga kepala pavilion timur Lei Zhongze di sana. Kau benar-benar mencari kematian jika kau menuju ke sana. Ucap Muking Luan menyarankan. Aku tahu batasanku. Terima kasih atas peringatan nonamu. Ucap Xiaoyan. Karena kau harus pergi, kau seharusnya tidak menyalahkanku. Namun jika itu benar-benar seperti yang kau katakan dan kau adalah murid dari seorang teman lama, dirinya yang sudah lanjut usia mungkin membantu memohon atas namamu dan membuat pavilion petir angin melepaskanmu. Bahkan Lei Zhongze itu memberi guru wajah. Ucap Muking Luan. Pada saat ini Xiaoyan sekali lagi berterima kasih kepada Muking Luan. Segera dia mendengar suara yang dipancarkan dari platform batu. Ayo pergi, waktunya hampir habis. Kau harus berhati-hati dengan Feng Qing'er dan Wang Chen itu. Ucap Muking Luan. Pada saat yang sama kaki Muking Luan menekan dengan lembut ke tanah setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu tubuhnya dengan lembut melayang ke depan sebelum mendarat di atas batu. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia melihat sosok Muking Luan. Pada saat ini orang-orang di peron yang telah gagal sebelumnya menghela nafas ketika melihat bahwa usahanya sia-sia. Tatapan mereka dengan pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangan sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang untuk mengirim kalian dari gunung mata surga. Ucap Jinsi. Wajah cukup banyak orang menjadi jauh lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jinsi. Setelah itu tubuh Jinsi melintas dan muncul di puncak gunung. Kelompok Xiaoyan buru-buru membungkuk saat melihat Jinsi telah muncul. Ikuti aku, ucap kepala suku Jinsi. Kelompok Xiaoyan dengan cepat melompati bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit. Mereka semua perlahan mendaki lereng yang curam. Di depan kelompok Xiaoyan adalah gunung berapi yang sangat luas.
Gumpalan kabut panas yang mengandung racun api berulang kali dimuntahkan. Di tengah gunung berapi, ada kolam kecil yang berdiameter sekitar 10 kaki. Pada saat ini kolam itu hampir kosong. Mereka bisa samar-samar melihat zat seperti larva menyala di dalamnya. Saat ini kepala suku Jinsi menuju ke kolam di tengah gunung berapi dengan sabar berbicara. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun sekarang bukan saatnya gelombang energi mencapai puncaknya. Saat mencapai puncaknya, seluruh energi pegunungan akan berkumpul di gunung Merapi ini. Pada saat itu kolam darah juga akan meluap. Kalian semua hanya perlu memasukinya pada saat itu. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karena itu tidak baik jika tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Kalau tidak, jika racun api memasuki tubuh kalian, kemungkinan akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru kalian melakukannya secara pribadi. Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu memasuki tubuh, itu akan menjadi seperti belatung di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, kemungkinan tidak ada yang bisa menghapusnya. Selain itu ada 9 dari kalian saat ini di sini. Dengan kata lain, salah satu dari kalian tidak akan bisa memasuki kolam darah gunung surga. Kalian harus memutuskan siapa yang tidak masuk, ucap kepala suku Jinsi. Pada saat ini Jinsi tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiaoyan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir termasuk Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Segera mereka melemparkan beberapa tatapan yang tidak biasa padanya. Menjadi pihak yang terlibat, Xiaoyan ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika melihat Jinsi perlahan berjalan menuju pintu masuk Gunung Merapi. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan meminta Nala Nyandran untuk menunggu. Pada saat ini Jinsi sudah berhenti dengan tangan di belakang punggungnya saat melihat Xiaoyan tiba di pavilion batu. Tatapannya menatap gelombang energi warna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam pavilion batu. Jinsi tersenyum ke arah Xiaoyan saat melihatnya telah tiba. Dia melirik Jinggu sebelum berbicara. Anak kecil, apakah kau tahu mengapa aku memanggilmu?" ucap kepala suku Jinsi. "Itu pasti karena cedera internal ketua Jinsi bukan?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan dengan jelas merasakan tubuh Jinsi sedikit gemetar saat dia berbicara. Jinggu di sisi lain tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, lihat kan? Aku sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa," ucap Jinggu. "Kau bahkan tahu bahwa aku menderita luka dalam," ucap terkejut kepala suku Jinsi. "Ya, aku bisa melihat sedikit," ucap Xiaoyan sedikit mengangguk. "Apakah kau yakin bisa mengobatinya?" tanya kepala suku Jinsi. "Biarkan aku melihatnya," ucap Xiaoyan. Segera Xiaoyan meraih lengan Jinsi. Matanya menyipit sementara seutas kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jinsi dan Jinggu bertukar pandang setelah melihat Xiaoyan memejamkan matanya. Xiaoyan melanjutkan penyelidikannya untuk beberapa saat sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Racun api telah memasuki tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya aku melihat racun api yang begitu dalam. Sangat sulit untuk mengusirnya, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Jinsi dan Jinggu menjadi jauh lebih sedih. Xiaoyan melihat ekspresi sedih keduanya sesaat kemudian dia akhirnya berkata, "Meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, itu tidak sepenuhnya tanpa solusi," ucap Xiaoyan. Seketika meja batu di depan Jinsi segera membentuk beberapa retakan saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanah saat dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Suaranya akhirnya menjadi semangat. "Tuan Xiaoyan, mampukah kau mengeluarkan api gunung surga di tubuhku?" ucap kepala suku Jinsi. Pada saat ini Xiaoyan hanya tersenyum dan tidak menjawab. Tatapannya meluncur ke arah luar pavilion batu dan menunjukkan sebuah kode. Jinsi dan Jinggu terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Mereka segera tampaknya telah memahami sesuatu.
Kemudian Jinsi ragu-ragu sejenak, akhirnya dengan lembut berkata, "Selama kau benar-benar dapat mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku, aku akan memberimu kesempatan yang akan menjamin kemajuan suksesmu menjadi Daozong," ucap kepala suku Jinsi. "Sepakat," ucap Xiaoyan. Kolam gunung darah surga memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menembus Daozong. Namun kemungkinan itu terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang mengalami kemacetan di puncak kelas Dao Huang selama waktu lama. Namun melihat kekuatanmu hanya dalam waktu singkat kau menuju ke Dao Huang 9. Oleh karena itu bahkan jika kau memasuki kolam dari gunung surga, akan sangat sulit bagimu untuk melakukan terobosan ke kelas Daozong, ucap kepala suku Jinsi. Metode apa yang ada dalam pikiran ketua Jinsi? Tanya Xiaoyan. Mulut gunung berapi puncak gunung mata surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan mata surga. Kolam-kolam darah surga juga terbentuk dari energi ini. Namun sumber energi asli letaknya ada pada dasar kolam darah gunung mata surga. Tempat itulah metode yang aku gunakan, ucap kepala suku Jinsi. Mungkinkah racun api gunung surga di dalam penatua Jinsi diperoleh dari tempat itu? Ucap Xiaoyan. Jinsi menghela nafas dan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan Jinsi yang lebih tua, kau tidak dapat menahan korosi dari racun api gunung surga. Aku hanya memiliki kekuatan bintang 9 Dao Huang, bagaimana aku bisa menanggungnya? Ucap Xiaoyan. Orang lain secara alami tidak akan berani ke dasar kolam darah gunung surga. Namun bagimu yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api gunung surga seperti belatung di tulang seseorang, itu masih tidak memiliki bahaya untuk berurusan dengan api surgawi, ucap kepala suku Jinsi. Sejak aku memasuki gunung mata surga, aku tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana ketua Jinsi tahu bahwa aku memilikinya? Tanya Xiaoyan. Hahaha, hidung suku tikus menelan apiku sangat tajam. Kami juga dapat memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya aku melihat api surgawi. Dan wajar saja jika aku menyadari aroma menakutkan dari benda ini, ucap ketua Jinsi. Apakah tetua Jinsi berniat menempatkanku menuju ke dasar kolam darah gunung surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos Daozong? Tanya Xiaoyan. Tempat itu adalah area yang awalnya ditemukan oleh kami. Untuk membuka tempat itu cukup banyak tikus yang menelan emas kami akhirnya mati. Oleh karena itu tempat itu dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku tikus menelan emas kami. Bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya tidak menyadarinya, ucap tetua Jinsi. Baiklah, tetapi aku hanya akan membantu tetua mengeluarkan racun setelah aku berhasil keluar dari kolam darah gunung surga, ucap Xiaoyan. Bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun tidak ada bukti dalam kesepakatan kita. Aku tidak bisa hanya mengandalkan kalimatmu untuk memastikan bahwa kau benar-benar dapat membantuku mengeluarkan racun api, bukan? Ucap tetua Jinsi. Ini adalah gunung mata surga wilayah tikus menelan emas. Dengan tetua Jinggu dan Jinsi hadir di sini, kalian tidak perlu khawatir tentang aku melarikan diri, bukan? Ucap Xiaoyan tersenyum. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali ini. Mudah-mudahan kau akan melakukan seperti yang kau janjikan. Jika kau gagal memenuhi di persyaratan kesepakatan ini pada saat itu, kau tidak boleh menyalahkan aku karena kejam, ucap tetua Jinsi. Pada saat ini Jinsi melambaikan tangannya saat melihat Xiaoyan yang tidak keberatan. Segera sebuah benda dilemparkan ke Xiaoyan. Ada penghalang spasial yang ditetapkan oleh suku tikusku di dasar kolam darah gunung surga. Kau harus mengandalkan benda ini untuk memasukinya, ucap Jinsi. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada tetua Jinsi. Jika aku benar-benar dapat menerobos ke kelas Daozong di tempat ini, tetua Jinsi dapat menyerahkan perawatan racun api gunung surga kepadaku, ucap Xiaoyan. Ini memang yang terbaik. Kau harus kembali dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba dan pada saat itu, kolam darah gunung surga akan terisi dengan cepat. Yang perlu kau lakukan adalah memasukinya pada waktu yang paling tepat, ucap Jinsi.
Xiaoyan menangkupkan tangannya ke kedua tetua sebelum berbalik dan akhirnya meninggalkan dua tetua itu. Dasar kolam darah Gunung Surga adalah tempat yang ditemukan dengan susah payah oleh sikut. Dasar kolam darah Gunung Surga adalah tempat yang ditemukan dengan susah payah oleh suku tikus menelan emas kami. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus menelan emas kita melambung. Sayangnya orang luar akan menjadi orang yang pertama menikmati manfaatnya. Ucap Jinsi. Hah, berhentilah mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kau juga telah terluka oleh kolam darah. Meninggalkanmu seperti ini, kemungkinan anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka jatuh. Meskipun itu adalah tanah harta karun, itu juga tempat yang fatal. Ucap Jingu. Meskipun aku akhirnya mendapatkan racun api di seluruh tubuhku, tetapi aku berhasil maju dari bintang 5 Daozong ke bintang 7 Daozong selama 10 tahun yang singkat ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Aku bisa dianggap tidak kalah. Ucap tetua Jinsi. Jika kau tidak bertemu Xiaoyan, kemungkinan kau tidak akan bisa hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kau dapat mengundang seorang alkemis tingkat 7 dari dataran tengah, kemungkinan harganya akan jauh lebih tinggi daripada kita memperkerjakannya. Ucap Jingu. Jinsi tersenyum. Dia juga berdiri dan tatapannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya aku berpikir untuk menggunakan kolam darah merawat para ahli di sukuku. Namun dari kelihatannya sekarang, aku perlu merencanakannya dengan hati-hati. Ucap Jinsi. Sementara Xin berganti di tempat Nalan Yanran. Ternyata di tempatnya telah terjadi sebuah keributan. Karena harus ada satu orang yang disingkirkan, mereka berdebat bahwa yang tingkatannya yang terlemah yang lebih layak untuk mundur. Menjadi orang yang dimaksud, Nalan Yanran mengerutkan alisnya. Tangannya mengusap rubah putih dalam pelukannya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Cukup sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Namun karena dia telah membawaku ke sini dengan banyak kesulitan, secara alami tidak mungkin bagiku untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiaoyan bisa membuatku berhenti, tetapi kau tidak bisa. Ucap Nalan Yanran. Yang kau lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang kau miliki? Ucap pria berpakaian putih itu dengan dingin tertawa. Pada saat ini Tang Yin, Mu Qingluan, dan dua lainnya tidak bergabung dengan argumen ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arahnya. Pada saat ini wajah cantik Nalan Yanran berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata kasar dari pria berpakaian putih itu. Daoki yang kuat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Namun sebelum dia menyerang, sebuah tangan dengan lembut mendarat di bahunya. Izinkan aku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sedikit pada Nalan Yanran. Setelah itu dia perlahan melangkah maju menatap pria berpakaian putih itu. Apakah menurutmu lebih baik baginya untuk mundur? Tanya Xiaoyan. Hahaha, awalnya dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak melepaskan tempat ini? Ucap pria berbaju putih. Apakah ada orang lain yang berpikir seperti ini? Ucap Xiaoyan menoleh. Dan tatapannya perlahan menyapu semua orang setelah mengatakan itu. Feng Qing'er dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa di depan mata Xiaoyan. Dua sisinya tidak berani bentrok dengan Xiaoyan. Oleh karena itu mereka hanya terdiam. Hanya ada 8 tempat tetapi ada 9 kita di sini. Bukankah lebih layak kelas lebih rendah yang mundur? Ucap pria berjubah putih. Segera Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tubuhnya melesat di depan pria berpakaian putih. Pria berpakaian putih tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiaoyan. Namun karena dia tidak menduga bahwa sosok Xiaoyan berada di belakangnya, pukulan matang dengan keras menabrak belakang kepala pria berbaju putih dengan seketika jatuh dan pingsan. Sekarang hanya ada 8 orang yang tersisa. Ucap Xiaoyan sambil membersihkan tangannya. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng Qing'er terasa dingin. Tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan saat melihat Xiaoyan. Pada saat ini tatapan Feng Qing'er menyapu wajah Xiaoyan. Dia dengan dingin tertawa.
Hahaha, kau sangat sombong. Sepertinya pavilion petir anginku tidak dapat dibandingkan denganmu dalam hal kesombongan ini, ucap Feng Qing'er. Ini hanya kasus orang yang lemah yang dimakan. Bagaimana aku bisa lebih sombong daripada pavilion petir anginmu? Menggerakkan beberapa dozen elit hanya untuk mengelilingiku. Seseorang hampir tidak dapat menemukan orang yang memiliki sikap tercela seperti itu, ucap Xiaoyan. Jika kolam darah gunung surga tidak akan muncul, aku benar-benar ingin mengujimu dan melihat levelmu, ucap Feng Qing'er. Jika Nona Feng ingin mencobanya, kita bisa melakukannya kapan saja, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan Feng Qing'er setelah melihat bahwa dia menjadi pendiam. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran. Apakah kau baik-baik saja? Ucap Nalan Yanran terkejut saat melihat wajah tersenyum Xiaoyan. Perasaan dikelilingi oleh seorang pria ini tampaknya berbeda dari perasaan yang Yun Yun berikan kepadanya. Apakah ini dianggap menuai apa yang aku tabur? Ucap dalam hati Nalan Yanran. Ketika Nalan Yanran hendak berbicara, suara gemuruh yang menggetarkan tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Seketika mereka mengangkat kepala melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral besar berwarna-warni muncul di mulut gunung berapi. Xiaoyan dan yang lainnya bisa merasakan energi gunung yang sangat mengerikan berkumpul di permukaan. Apakah kolam darah akan muncul? Ucap orang-orang. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah di hadapan pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Pada saat ini sosok Jinxi melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah gunung surga. Silahkan bergerak, ucap tetua Jinxi. Pada saat ini kegembiraan langsung melintas di mata orang-orang ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat melepaskan kecepatan tercepat mereka. Xiaoyan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya yang dengan liar menyerbu. Setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran dari belakang tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat ke belakang. Ingat, jangan terlalu jauh ke dalam kolam darah gunung surga. Kau harus cepat menyerap energi setelah kau masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapatkan, ucap Xiaoyan menyuruh Nalan Yanran. Ya, ucap Nalan Yanran mengangguk. Tidak perlu menungguku setelah kau keluar dari kolam darah gunung surga. Aku mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, ucap Xiaoyan. Setelah itu matanya menyapu mulut gunung berapi dan keheranan tanpa sadar muncul. Pada saat ini mulut gunung berapi yang sangat besar dipenuhi dengan energi yang padat dan berwarna merah. Apakah itu kolam darah gunung surga? Memang layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menembus tingkatan. Kau harus masuk. Meskipun kau belum mencapai puncak kelas Dao Huang, berendam di dalamnya masih akan bermanfaat bagimu, ucap Xiaoyan pada Nalan Yanran. Mendengar kata-kata ini, Nalan Yanran mengangguk sedikit. Segera dia meletakkan rubah putih di samping kolam darah. Setelah itu matanya yang cantik berhenti di wajah Xiaoyan sementara dia berkata dengan pelan, terima kasih banyak. Kau juga ingin menemukan guru di masa depan. Kau bisa pergi menuju ke sekte bunga. Pada saat ini Nalan Yanran tidak menunggu Xiaoyan menanyainya untuk lebih jelasnya. Setelah dia berbicara, tubuhnya bergerak dan dia terjun ke kolam darah seperti putri duyung. Sekte bunga? Salah satu dari apa yang disebut dua sekte, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam kolam darah. Namun dia tidak punya waktu untuk merenung bagaimanapun Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi seperti itu. Segera tubuhnya melompat ke depan dan mendarat di kolam darah dengan suara yang keras. Mulut gunung berapi ini berangsur-angsur menjadi tenang setelah kelompok itu langsung masuk ke kolam darah. Pada saat ini hal pertama yang Xiaoyan rasakan setelah masuk ke kolam darah adalah energi murni yang luar biasa. Dauki hijau giok mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya. Xiaoyan berenang ke dasar kolam darah seperti apa yang dikatakan oleh tetua Jinxi. Xiaoyan menemukan sekelompok orang dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas itu pasti Feng Qing'er dan yang lainnya. Pada saat ini tatapannya kembali terfokus ke dasar kolam darah. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tulang emas gelap yang diberikan Jinxi mulai muncul. Dia memegangnya dengan erat menembus cairan berwarna merah untuk dengan cepat berenang ke bawah.
Semakin jauh Xiaoyan dari permukaan kolam darah energi, maka semakin jauh menjadi lebih padat dan lebih murni energi yang dia rasakan. Xiaoyan telah melihat sesuatu seperti racun api saat itu di menara pemurnian di langit berkobar di akademi dia. Xiaoyan telah melihat sesuatu seperti racun api saat di menara pemurnian langit berkobar di akademi dalam. Namun kedua racun api ini jelas berada pada dua level yang sama sekali berbeda. Setelah turun terus-menerus selama sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiaoyan akhirnya menjadi panas. Saat dia melihat ke bawah terlihat adanya penghalang yang transparan. Apakah ini penghalang spasial? Tanya Xiaoyan. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri akan sulit baginya untuk memasukinya. Pada saat ini Xiaoyan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas gelap di tangannya. Setelah itu dia meletakkan di penghalang spasial yang tidak terlihat. Segera tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat teriak melingkar naik dari penghalang spasial. Seketika sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiaoyan. Segera Xiaoyan mengembalikan tengkorak itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dan gelazet lotus api melonjak keluar dan melilit tubuhnya. Setelah memasuki terowongan ini, matanya melihat area sekelilingnya. Area yang disegel oleh penghalang spasial ini tidak terlalu besar. Namun area yang disegel ini memancarkan cahaya keabu-abuan gelap dengan cairan kental berwarna darah. Cahaya itu memancarkan bau amis yang samar. Apakah ini racun api gunung surga? Tidak heran bahkan seorang ahli seperti tetua Jinsi tidak berani tinggal lama di tempat ini, ucap Xiaoyan. Setelah itu dia duduk di dalam cairan merah darah, tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Pikiran Xiaoyan mengendalikan energi agung yang mengalir ke tubuhnya dan mengarahkannya ke rute metode mantra ke api. Hati Xiaoyan merasakan kegembiraan yang luar biasa karena energi darah memiliki efek yang begitu ajaib. Sementara latihan yang tenang ini berlanjut dari waktu ke waktu. Rambut hitam Xiaoyan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah. Tetapi rambut hitamnya berangsur-angsur berubah warna menjadi merah darah. Xiaoyan tidak peduli tentang hal ini. Waktu mengalir begitu cepat, dalam sekejap mata hampir 10 hari berlalu. Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Mata Xiaoyan mengungkapkan beberapa kejutan saat dia membukanya. Saat ini Xiaoyan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.